Akidah adalah pondasi utama di dalam agama Islam. Jika pondasi ini salah, maka seluruh bangunan agama akan rapuh. Rasulullah dan para sahabat membangun akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang murni, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Namun di kemudian hari, muncul berbagai pemikiran filsafat dan teologi yang mempengaruhi umat Islam. Salah satunya adalah akidah sifat 20 yang populer di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Meskipun sering dipromosikan sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, faktanya sifat 20 bukanlah ajaran yang asli yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan produk pemikiran yang disusun manusia beberapa abad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Inilah sebabnya kita perlu mengkaji dan mempertimbangkan kenapa akidah ini sebaiknya ditinggalkan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus meninggalkan sifat 20. Kita baca sikit lagi ikhwan. Pada masa itu Al-Hafiz Ibnu Katsir, ulama-ulama Syafi'i kata dia ini bermazhab Syafi'i. Al-Hafiz Ibnu Katsir dia juga kata, apa dia kata? Waqad ruwiya 'anil Rabi' ghaira wahidin min ru'usi ashabihi ma yadullu ala annahu kana yumirru bi ayati sifat wa ahadithiha kama ja'at min ghairi takyif wala tashbih wala ta'til wala tahrif ala tariqi salaf. Di sini kita akan tengok bila dia cerita di sini, ini ada salah satu perbezaan kenapa kita menyatakan belajar tauhid dengan sifat 20 salah. Perlu kita ketahui bersama teman-teman, sifat 20 mulai populer sekitar abad ke-5 hingga abad ke-6 Hijriah melalui tokoh-tokoh Asy'ariyah seperti Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali, lalu disempurnakan secara sistematis oleh para ulama sesudahnya. Penyusunan sifat 20 sangat dipengaruhi oleh logika Yunani atau mantik dan filsafat Aristoteles, sehingga konsepnya lebih bersifat spekulatif ketimbang tekstual. Kalau kita telusuri, tidak ada riwayat dari Rasulullah ataupun para sahabat yang mengajarkan bahwa kita harus beriman dengan 20 sifat ini sebagai rumusan yang baku. Secara ringkas, sifat 20 dibagi menjadi sifat nasfiyah, satu sifat yaitu sifat wujud, lalu sifat salbiyah 5 sifat, qidam, baqa, mukhalafatul lilawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Lalu sifat ma'ani 7 sifat, kudra, irada, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Dan sifat maknawiyah 7 sifat, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Masalahnya bukan pada pengakuan bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini, karena sebagian memang ada dalilnya, tetapi pada pembatasan sifat Allah hanya kepada 20 sifat, serta penolakan sifat-sifat lain yang jelas disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah seperti sifat istiwa, wajah, tangan, cinta, dan murka, dan melakukan penafsiran sifat-sifat Allah dengan makna majaz atau takwil yang menghilangkan makna aslinya. Di sini kita akan tengok bila dia cerita di sini, ini ada salah satu perbezaan kenapa kita menyatakan belajar tauhid dengan sifat 20 salah. Di sini ada pengecaman dia bagi. Mari kita tengok makna dia. Dan telah diriwayatkan daripada Rabi' ni siapa dia? Anak murid Imam Syafi'i. Rabi' Buaiti Al-Muzanni, ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hidup Imam Syafi'i. Mereka dekat dengan Imam Syafi'i. Salah seorang murid Syafi'i yang paling kanan, dia kata, ini murid yang dekat. Dan beberapa sahabat senior, sahabat-sahabat yang agak lama, yang menunjukkan bahawa dia mengikuti ayat-ayat
dan hadis-hadis sifat-sifat Allah seperti apa adanya, tanpa takyif, tanpa ditanya, dibincang dan dipersoalkan bagaimana sifat tersebut, tanpa tashbih, tanpa diserupakan, tanpa ta'til, iaitu tidak diingkarkan atau dibatalkan, tanpa tahrif, tidak diubah atau ditukar. Begitulah cara yang sesuai dengan cara salaf. Ini ada dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Antum tengok salah satu kita bila belajar sebagai amanah bila menulis, dia sebut nama kita, juzuk kita, muka surat kita. Jadi orang tu kalau dia tak puas hati, dia kata kita cakap sembrono, terus kepada Bidayah wan Nihayah. Kita Arab sebelah jilid dua dah. Imam Ibn Kathir tulis penuh dengan sejarah Islam, kehidupan sahabat, tabi'in dan beberapa pekakah-pekakah yang penting dalam sejarah Islam. Bidayah wan Nihayah. Cucuk guru yang boleh harap kena ada lagi kitab ni. Ibn Kathir, bukan Mamak Pasembor tepi jalan. Ibn Kathir. Kalau kita mau jujur, ada masalah-masalah dalam akidah sifat 20. Itu seperti yang pertama, pembatasan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan banyak sekali sifatnya. Jauh lebih banyak dari sifat 20. Pembatasan hanya pada 20 sifat berarti secara tidak langsung itu menafikan sifat-sifat lain yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, pembatasan sifat Allah dengan jumlah tertentu adalah kebodohan terhadap Allah dan nama-namanya. Lalu yang kedua, penolakan makna zahir sifat. Akidah sifat 20 itu cenderung menolak makna asli dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam nas dan menggantinya dengan tafsiran filosofis. Kita ambil contoh yang mudah, itu seperti istawa diartikan sebagai menguasai, bukan beristiwa di atas aras, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama salaf. Ini bertentangan dengan metode salaf yang menerima sifat Allah sebagaimana adanya tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, tanpa ta'til, menolak, tanpa takhif, yaitu menentukan bagaimana, dan tanpa tamsil, yaitu menyerupakan. Lalu yang ketiga, pengaruh filsafat Yunani. Sifat 20 itu disusun dengan logika Aristoteles, di mana konsep ketuhanan harus mengikuti kaidah logis filsafat, bukan wahyu. Pemikiran ini teman-teman membuat dalil akal didahulukan daripada dalil nakal, yaitu wahyu. Yang keempat, tidak sesuai dengan metode Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada kita tauhid dan sifat Allah secara langsung dari wahyu, tanpa formulasi yang rumit. Tidak pernah Nabi mengajarkan muridnya untuk menghafal wujud, qidam, baqa sebagai dasar iman. Para sahabat tidak pernah berdebat dengan istilah-istilah abstrak yang seperti itu. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, ada akibat mengikuti akidah sifat 20 ini. Itu seperti menjadikan akal sebagai hakim atas wahyu dan menyebabkan penolakan terhadap sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan logika manusia. Lalu membuka pintu takwil yang berlebihan. Setiap sifat yang tak masuk di akal bisa diputar maknanya dan membatasi pengetahuan umat tentang Allah. Umat jadi hanya mengenal 20 sifat saja, padahal Al-Quran penuh dengan sifat-sifat Allah yang lain dan menumbuhkan fanatisme mazhab kalam. Umat menjadi sibuk berdebat dengan istilah filsafat daripada memurnikan tauhid. Terus, bagaimana pandangan ulama salaf dan Ahlussunnah terhadap persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa, beliau mengatakan istiwa itu maknanya diketahui, caranya tidak diketahui, beriman dengannya wajib, bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, kami menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sebagaimana datangnya tanpa tahrif, ta'til, tahyib ataupun tamsil.
Ini yang harus ditekankan, tidak ada satupun dari sahabat yang membatasi sifat Allah hanya 20 sifat saja. Agar akidah kita lurus dan sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah, langkah yang perlu kita lakukan yaitu mempelajari sifat-sifat Allah dari Al-Quran dan Sunnah, menetapkan seluruh sifat Allah sebagaimana datangnya di dalam dalil tanpa menolak atau memutar maknanya, dan meninggalkan filsafat dan ilmu kalam dalam memahami akidah, serta mengikuti pemahaman sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama salaf. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan akidah sifat 20 bukanlah ajaran asli Islam teman-teman, melainkan rumusan teologis hasil adaptasi filsafat Yunani yang dibungkus dengan istilah Islami. Masalah utamanya di sini adalah pembatasan sifat Allah, penolakan makna asli sifat Allah, dan dominasi akal atas wahyu. Karena itu harus kita meninggalkan dan kembali kepada akidah salaf yang murni, yaitu menetapkan semua sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan maknanya yang benar, tanpa tahrif, ta'til, takyif, ataupun tamsil. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.